semuanya, berjumpa lagi dengan saya Nadila dari Prodi D3 Keperawatan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai abortus incompletus. Ada yang tahu tidak apa sih abortus itu? Yuk kita simak videonya. Jadi, abortus adalah pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Sebagian batas ialah kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Sedangkan abortus incompletus adalah pengeluaran hasil konsepsi pada kehamilan sebelum 20 minggu dan masih ada sisa yang tertinggal di dalam uterus. Lalu, apa saja sih tanda dan gejala pada pasien yang mengalami abortus incompletus ini? Yang pertama, pasien terlambat haid kurang dari 20 minggu. Yang kedua, perdarahan per vagina tidak akan berhenti sampai hasil konsepsi dikeluarkan. Yang ketiga, rasa mulas atau kram pada bagian perut. Yang keempat, keluhan nyeri pada perut bagian bawah. Lalu, apa saja sih penyebab terjadinya abortus incompletus? Di sini yang pertama ada kelainan pertumbuhan hasil konsepsi dapat menyebabkan kematian janin atau cacat. Faktor-faktor yang menyebabkan kelainan dalam pertumbuhan ialah kelainan kromosom, lingkungan kurang sempurna pengaruh dari luar. Yang kedua, kelainan pada plasenta, endometritis dapat terjadi dalam villa choriolis dan menyebabkan gangguan pertumbuhan dan kematian janin. Selanjutnya yang ketiga di sini ada penyakit ibu seperti pneumonia, tifus abdominalis, pielonefritis, mamalia atau penyakit lainnya yang menyebabkan abortus. Selanjutnya di sini yang keempat ada kelainan traktir genitalis. Traktir genitalis itu contohnya seperti mioman uteri atau sering disebut dengan kelainan uterus yang dapat menyebabkan abortus. Lalu, apa saja sih komplikasi pada pasien abortus incompletus ini? Yang pertama, di sini ada perdarahan. Perdarahan dapat diatasi dengan pengosongan uterus dari sisi-sisi hasil konsepsi dan jika perlu pemberian transfusi darah. Kematian karena perdarahan dapat terjadi apabila pertolongan tidak diberikan pada waktu yang tepat. Lalu yang kedua di sini ada perporsi. Perporsi uterus pada kerokan dapat terjadi terutama pada uterus dalam posisi hipertrofleksi. Jika terjadi peristiwa ini, penderita perlu diamati dengan teliti. Jika ada tanda bahaya, segera lakukan laparotomi dan tergantung dari luas bentuk proporsi tersebut, penjahitan luka proporsi atau perlu hysterektomi. Selanjutnya, yang ketiga di sini ada infeksi. Infeksi dalam uterus atau sekitarnya dapat terjadi pada tiap abortus, tetapi biasanya ditemukan pada abortus incompletus dan lebih sering pada abortus buatan yang dikerjakan tanpa memperhatikan asepsi dan antisepsi. Apabila infeksi penyebaran lebih jauh, terjadilah perioritis umum atau sepsis dengan kemungkinan diikuti oleh shock.
Lalu yang keempat di sini ada shock. Shock pada abortus bisa terjadi karena perdarahan dan karena infeksi yang sangat berat. Selanjutnya di sini ada pengobatan. Pengobatan pada pasien abortus incompletus itu yang pertama, apabila pasien abortus incompletus ini disertai shock karena perdarahan, segera berikan cairan NaCl atau cairan RL yang diusulkan dengan transfusi. Lalu yang kedua, bila terjadi perdarahan hebat, dianjurkan segera melakukan pengeluaran sisa hasil konsepsi secara manual agar jaringan yang mengganjal terjadinya kontraksi uterus segera dikeluarkan. Kontraksi uterus dapat berlangsung baik dan perdarahan bisa berhenti. Selanjutnya yang ketiga di sini ada kuret. Kuret ini berfungsi untuk membersihkan jaringan yang tersisa di dalam rahim atau mencegah perdarahan yang hebat. Lalu, bagaimana sih cara pencegahan pada pasien abortus incompletus itu? Yang pertama, menerapkan pola makan yang sehat dengan gizi seimbang, terutama meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung serat. Lalu selanjutnya yang kedua, menjaga berat badan normal. Yang ketiga, pasien tersebut tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, dan tidak menggunakan obat-obatan yang terlarang. Selanjutnya, menerima vaksin yang sesuai anjuran dokter untuk mencegah terjadinya penyakit infeksi. Selanjutnya, menangani penyebab keguguran yang sudah terdeteksi, misalnya suntik obat pengencer darah bila mengalami sindrom antrifosfolipid. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.